Mengawali tausiah Ramadan kita pada malam hari ini, marilah sama-sama kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirnya kita di masjid ini merupakan atas izin dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu mari sama-sama kita berdoa. Semoga Allah selalu memberikan kepada kita nikmat sehat dan nikmat iman, sehingga kita mampu selalu istiqomah dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita juga berdoa semoga segala amal ibadah yang kita lakukan selama suci Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya marilah sama-sama kita kirimkan salawat dan salam dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semakin sering kita mengirimkan salawat dan salam buat baginda Rasul, semoga Rasul akan selalu memberi syafaat, akan selalu memberikan perlindungan kepada kita, baik pada saat kita masih berada di dunia ini maupun pada saat kita sudah berada di padang mahsyar kelak. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, sidang jemaah salat Isya dan tarawih rahimakumullah. Dalam pelaksanaan ibadah puasa di bulan Ramadan ini ada beberapa tingkatan. Pertama adalah puasanya orang-orang awam, puasanya orang-orang kebanyakan. Puasanya orang-orang awam, puasanya orang-orang kebanyakan ini adalah puasanya hanya sekadar menahan rasa lapar, rasa haus, dan menahan diri dari berhubungan suami istri di siang hari bulan suci Ramadan. Tapi kaum muslimin rahimakumullah, seluruh anggota tubuhnya tidak ikut berpuasa, matanya tidak berpuasa, lisannya tidak berpuasa, tangannya tidak berpuasa, kakinya tidak berpuasa. Inilah yang disebut oleh Rasulullah SAW di dalam sebuah hadis, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Betapa banyak orang-orang melaksanakan ibadah puasa, tidak ada yang diperoleh dari ibadah puasa yang dilaksanakannya kecuali rasa lapar dan haus saja. Inilah kebanyakan orang-orang melaksanakan ibadah puasa. Kaum muslimin rahimakumullah, itu yang pertama. Tingkatan yang kedua adalah orang-orang khas, orang-orang khusus, orang-orang yang benar-benar melaksanakan ibadah puasa, tidak hanya sekadar menahan rasa lapar, rasa haus dan berhubungan suami istri di siang hari bulan Ramadan saja, tapi seluruh anggota tubuhnya, mata diikutkan berpuasa, lidahnya juga ikut berpuasa, tangannya ikut berpuasa, dan kakinya juga ikut berpuasa. Seluruh anggota tubuhnya diikutkan untuk berpuasa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang ketiga tingkatan berpuasa itu adalah khasul khas, dan ini hanya terkhusus buat puasanya para nabi dan rasul. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Intinya dalam pelaksanaan ibadah puasa itu sesungguhnya adalah bagaimana kemampuan kita untuk mengendalikan berbagai macam bentuk nafsu yang bersarang di hati kita. Kaum muslimin, semua kita yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala pasti memiliki nafsu, karena manusia diciptakan oleh Allah punya nafsu, punya akal. Malaikat diciptakan oleh Allah punya akal tapi tidak punya nafsu. Wajar saja malaikat itu kerjanya hanya mengabdikan diri menyembah Allah Subhanahu wa taala. Sementara binatang diciptakan oleh Allah tidak punya akal tapi nafsu saja. Oleh karena itu kaum muslimin rahimakumullah, posisi manusia itu bisa lebih mulia daripada malaikat. Kapan? Ketika manusia itu dalam hidupnya mampu untuk mengendalikan berbagai macam bentuk nafsu yang bersarang di hatinya. Tapi di sisi lain kaum muslimin, manusia itu akan bisa lebih hina daripada binatang kalau seandainya manusia itu memperturutkan hawa nafsunya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam sebuah ayat,
Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha bal hum adall. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dalam ayat ini Allah sebutkan bahwa walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins, sudah sungguh kami penuhkan neraka jahanam itu kebanyakan jin dan manusia. Lahum qulubun la yafqahuna biha, mereka punya hati, tidak mampu dengan hatinya memikirkan ayat-ayat Allah, tidak mampu memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Lahum a'yunun la yusiruna biha, mereka punya mata, tapi kadang-kadang matanya tidak bisa melihat kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Walahum adhanun la yasma'una biha, mereka punya telinga, tapi dengan telinganya tidak bisa mendengarkan ayat-ayat Allah dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ulaika kal an'ami bal hum adall. Mereka itu adalah orang-orang, mereka itu disamakan dengan binatang ternak. Balhum adall, bahkan lebih hina, lebih sesat daripada binatang. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, itu makanya dalam pelaksanaan ibadah puasa 1 bulan penuh yang kita laksanakan ini, diharapkan kepada kita seluruhnya kaum muslimin rahimakumullah untuk mampu mengendalikan berbagai macam bentuk nafsu. Apakah kita memilih akan lebih mulia daripada malaikat atau akan lebih hina daripada binatang? Pertama, dalam pelaksanaannya kaum muslimin ada yang disebut dengan istilah nafsu amarah, emosional, sikap emosional. Makanya kaum muslimin dengan puasa yang kita laksanakan ini, seyogyanya kita bisa memiliki kecerdasan emosional. Setiap kita pasti punya rasa amarah. Tidak ada satu orang pun di atas bumi ini yang tidak punya rasa amarah, rasa marah. Nabi sendiri memiliki rasa amarah. Tapi ada manusia yang mampu mengendalikan amarah, dan ada manusia yang memperturutkan hawa nafsunya adalah sebagai nafsu amarah. Ketika ada seseorang yang berbuat sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan kita, atau ada perkataan seseorang yang menyinggung hati kita, kalau kita merasa sedang melaksanakan ibadah puasa, itu kalau bisa jangan langsung tersulut emosi kita. Kita harus sabar, karena sesungguhnya kaum muslimin ketika berpuasa ada orang lain yang berbuat yang tidak sesuai dengan kehendak hati kita, atau merugikan kita, atau melecehkan kita, atau menghina kita dan sebagainya. Pada saat itu kita bisa mengendalikan emosi, tidak sampai menyulut emosi kita. Di saat itulah kita benar-benar menjadi orang-orang yang bisa menjadi orang-orang bertakwa dengan ibadah puasa yang kita laksanakan. Seperti yang diungkapkan dalam surat Ali Imran, wal kaziminal ghaizah, orang-orang yang mampu mengendalikan amarah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nah, jadi kita usahakan dengan puasa yang kita lakukan ini, ma'asyiral muslimin, supaya kita bisa mengendalikan amarah. Ketika sudah meluap-luap rasanya di kepala kita untuk marah kepada seorang, mungkin karena orang itu banyak melakukan kesalahan kepada kita, menyinggung perasaan hati kita, menghina dan sebagainya, kita mampu untuk memaafkan kesalahan orang itu. Dituntut kebesaran kelapangan hati kita, ma'asyiral muslimin. Itu yang pertama. Yang kedua, bisa saja dalam bentuk nafsu atau syahwat perut. Sebagaimana kita ketahui bahwa kita berpuasa itu adalah menahan diri dari rasa lapar dan haus serta berhubungan suami istri. Maka oleh karena itu, kalau kita memang betul-betul benar-benar berpuasa sesuai dengan ketentuan syariat Allah Subhanahu wa taala, begitu berbuka puasa tiba, itu seharusnya kita masih mampu mengendalikan apa yang mesti dimakan, apa makanan yang bisa menyehatkan, ya, tidak merusak dan sebagainya. Kadang-kadang kaum muslimin ketika mau berbuka puasa, semua yang ada di tempat berbukaan itu mau dibeli semua.
Mau beli es cendol namanya, mau beli kolak namanya, mau beli ini, beli itu dan sebagainya. Tapi begitu saat berbuka tidak satu pun kadang-kadang termakan. Itu nafsu namanya, syahwat perut. Berarti tidak ada pengaruh dalam ibadah puasanya itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka sesungguhnya orang-orang yang bisa mengendalikan syahwat perutnya, bisa mengendalikan nafsu perutnya, nafsu makan dan sebagainya, maka bisa saja nanti dia akan bisa terhindar, bisa mengendalikan diri dari berbagai macam penyakit hati. Karena menurut Imam Al-Ghazali, kalau perut terlalu kenyang, itu akan banyak memunculkan berbagai macam penyakit hati. Ada penyakit hati, iri hati, sakit hati, dengki, dan lain sebagainya. Sombong, riba, dan semuanya itu adalah penyakit hati orang muslimin rahimahumullah. Maka dengan ibadah puasa seharusnya kita mampu mengendalikan nafsu atau syahwat perut kita, sehingga kita mampu dan bisa terbebas dari berbagai macam penyakit hati tadi. Kaum muslimin rahimahumullah. Yang ketiga, nafsu yang mesti kita kendalikan ketika melaksanakan ibadah puasa itu adalah nafsu kepada lain jenis. Nafsu seksual. Semua kita yang laki-laki pasti tertarik dengan namanya wanita. Ada di sini yang laki-laki tidak tertarik dengan wanita? Ada. Yang perempuan pasti tertarik dengan laki-laki. Kalau ada laki-laki tertarik dengan laki-laki, itu tidak normal. Ada perempuan yang tertarik dengan perempuan, itu tidak normal. Tapi seharusnya ketika pelaksanaan ibadah puasa ini, nafsu kepada lain jenis, nafsu seksual itu harus disalurkan dengan jalan yang benar. Maka oleh karena itu, dalam pelaksanaan ibadah puasa ini, agar ibadah puasa itu benar-benar kita mendapatkan dampak positif dalam kehidupan kita, maka jangan lagi ada yang berdua-duaan, dia berpuasa katanya, berdua-duaan jalan pegang-pegangan pula, mondok-mondok dan sebagainya, bergonceng-gonceng, pegang tangan, berpacaran, ini itu dan sebagainya. Maka semuanya itu akan merusak, bahkan menghabiskan pahala puasa kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dengan puasa seharusnya kita bisa mengendalikan nafsu seksual, nafsu kepada lawan jenis. Bukankah dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya ma'syaras syabab, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj, fa innahu aghaddu lil basari wa ahsanu lil farji, fa in lam yastati' fa 'alaihi bis-sawmi fa innahu lahu wija'un." Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, wahai sekalian pemuda yang sudah mampu menikah, silakan menikah. Fa innahu aghaddu lil basari, maka sesungguhnya menikah itu akan menundukkan pandangan. Wa ahsanu lil farji, akan memelihara kemaluan. Fa illam yastati', kalau tidak mampu menikah, barangkali karena belum mampu secara materi, secara nafkah, selain batin belum mampu misalnya, fa alaihi bis-sawmi, maka hendaklah ia berpuasa. Fa innahu lahu wija'un, maka sesungguhnya puasa itu akan mampu membentengi dirinya dari memperturutkan nafsu kepada lain jenis, nafsu seksual tadi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mudah-mudahan ibadah puasa yang kita lakukan bisa membuat diri kita mengendalikan berbagai macam bentuk nafsu tadi. Tapi kaum muslimin, kita dituntut oleh Allah untuk mengendalikan hawa nafsu, tidak sampai mematikan nafsu itu. Kita tidak pernah disuruh untuk mematikan hawa nafsu, tapi dengan nafsu itu pula lah orang bisa maju, orang bisa berkembang, semua negara bisa berkembang. Yang penting sekarang adalah bagaimana kita tidak hanya sekedar memperturutkan hawa nafsu, tapi berupaya berusaha bagaimana nafsu yang bersarang dalam